Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Ayat renungan untuk pagi ini saya ambil dari Yohanes 8 ayat 31-32 dan dilanjutkan dengan 36, yang berbunyi seperti ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, apa arti kata merdeka? Di dalam kamus bahasa Indonesia, merdeka itu diartikan sebagai suatu kebebasan. Itu bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu yang mengikat kita. Namun, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh ya saya sudah merdeka kok. Saya ini bebas, saya bisa melakukan apapun. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengikat. Bapak Ibu, memang secara normatif kita sudah merdeka. Tapi coba kita lihat hari-hari ini. Dunia saat ini sedang mengalami wabah global pandemik COVID-19. Ini sekarang kita mengalami work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Mungkin dari banyak dari kita sudah mulai gelisah, mulai khawatir, mulai cemas, mulai takut, mulai bingung nih. Kapan ini segera berakhir? Kapan ini harus kita bisa kembali normal lagi? Anak-anak yang sekolah sudah mulai kepingin sekolah. Bahkan ujian nasional dibatalkan. Lalu nanti lulusnya bagaimana? Lanjutkan sekolah bagaimana caranya? Bagaimana dan bagaimana? Bagaimana kalau pemerintah begini, kalau pemerintah begitu? Kalau jumlah penderita tambah banyak. Semua orang mengalami kecemasan. Dalam dunia usaha juga demikian. Wah, ini karyawan diliburkan di rumah, orang-orang tidak bisa bekerja, kantor-kantor ditutup, mal-mal semakin sepi, bisnis semakin lesu. Belum lagi indikator ekonomi yang lainnya. Hal ini secara tidak langsung membuat orang cemas, khawatir, takut. Sehingga akhirnya, apakah benar kita sudah benar-benar merdeka? Karena tanpa sadar kita dibelenggu oleh ketakutan-ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara, semakin kita cemas, semakin kita khawatir, semakin kita takut. Di dalam dunia kedokteran ada satu gejala yang disebut dengan gejala psikosomatis. Gejala ini menyebabkan orang yang takut, cemas, lama-lama dia bisa merasakan, wah badannya kok meriang, kok sakit, kok merasa gak enak semua. Padahal tidak ada apa-apa. Itu hanya karena kecemasan saja. Tapi karena dia merasa seperti sakit, akhirnya sakit sungguhan. Ketika dia sakit sungguhan, maka badannya semakin lemah. Dan akhirnya dia tidak bisa menjadi bebas lagi. Dan hal ini tentunya tidak kita inginkan, bukan? Ada satu cerita di satu penjara, ada seorang narapidana baru. Dia baru masuk. Dia merasa takut, merasa tertekan di dalam penjara. Jeruji pintu penjara dan juga tembok-tembok penjara itu seakan-akan membuat dia benar-benar merasakan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana ke depan? Dia benar-benar merasa tidak merdeka. Dia benar-benar merasa tidak bebas, terikat, tidak tahu harus bagaimana, tidak punya harapan. Tetapi ketika dia mau tidur malam itu, kemudian dia melihat di atas ranjangnya ada tertulis, ini pun akan berlalu. Dan ternyata kalimat itu melecut semangatnya. Dan dia benar-benar merasakan bahwa, oh iya, ini pun akan berlalu. Sehingga hari demi hari dia lewati dengan ketika dia merasa takut, ketika dia merasa cemas, dia melihat, ini pun akan berlalu, ini pun akan berlalu. Dan sampai suatu ketika dia sudah terbebas dari penjara, dia mulai menyadari bahwa, oh iya benar, ini terjadi, ini pun akan berlalu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil Yohanes tadi, bab 8 ayat 31 sampai 32 dan 36, dikatakan bahwa kalau kita tetap dalam firman-Nya, maka kita benar-benar adalah murid-Nya.
Dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan apabila Yesus telah memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini adalah murid Tuhan. Maka seharusnya kita pun benar-benar merdeka. Yesus telah memerdekakan kita sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita menjadi takut, khawatir, cemas yang berlebih-lebihan. Yesus sudah membuat kita merdeka. Maka kalau kita boleh dimerdekakan oleh Yesus, maka kita akan lihat firman-Nya. Kalau narapidana itu bisa terlecut semangatnya ketika dia melihat tulisan, ini pun akan berlalu. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara sekalian juga akan terlecut semangatnya ketika kita melihat atau membaca firman Tuhan. Karena dikatakan tadi bahwa kalau kita menuruti firman-Nya, maka kita akan mengerti tentang kebenaran. Kalau kita mengerti tentang kebenaran, maka kita akan dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, takut, khawatir, cemas itu adalah hal yang normal bagi manusia hidup. Tentu kita akan mengalaminya. Apalagi kalau keadaan tidak menentu seperti sekarang ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau engkau turuti firman-Ku, maka kita baca firman-Nya. Kita mulai rajin lagi. Dalam kesempatan yang dimana kita tidak bisa keluar, kita banyak di rumah, ini adalah satu kesempatan yang mungkin Tuhan mau ajak kita untuk kembali lagi. Baca lagi firman-Nya. Pelajari lagi firman-Nya. Apa yang Tuhan mau? Sehingga kalau kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan apabila anak sudah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Dan kita pun juga bisa belajar dari kitab Daniel. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, tapi mereka tidak takut. Apa yang mereka lakukan? Bahkan mereka bernyanyi dan memuji Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mana kita harus dibawa ke perapian yang menyala-nyala. Kita hanya suruh tinggal diam di dalam rumah. Dan kita percaya bahwa kita murid-murid Kristus. Tentunya ketika kita tinggal di dalam rumah, baca firman-Nya, maka kita mengerti kebenaran, maka kita tadi melihat dari Tuhan sendiri katakan bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan kita memang benar-benar merdeka. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita menjadi takut, cemas, dan khawatir. Karena kita memang anak-anak Allah, kita adalah murid Kristus, yang dimana kalau anak sudah memerdekakan kita, maka kita menjadi benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang sungguh baik dan mengasihi kami. Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Di saat kami mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tapi Engkau mau datang. Kau mengingatkan kami sekali lagi bahwa kalau kami mau menuruti firman-Mu, maka kami akan mengerti kebenaran. Dan ketika kami mengerti kebenaran, maka kami pun akan dimerdekakan. Dan kami percaya itu Bapa. Karena kami percaya Yesus yang telah Kau utus ke dunia ini. Dan kami percaya bahwa anak, yaitu Yesus ini telah memerdekakan kami, maka kami pun benar-benar merdeka. Maka tidak ada alasan bagi kami Bapa untuk kami lagi takut, cemas, dan khawatir. Karena kami punya Allah seperti Engkau, yaitu Allah yang selalu ada buat kami, Allah yang memerdekakan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saya David Bu Immanuel. Jangan lupa saksikan terus renungan harian Immanuel Santo Yakobus setiap pagi dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.